Selamat pagi, Pak Yosep, kakak-kakak Azaz, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Philip Rizky, NIM 188114159. Di sini saya sebagai praktikan dari Praktikum Pelayanan Informasi Obat, Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan penyuluhan dua special device. Yang pertama ada swing inhaler, yang kedua ada pil KB. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan melakukan penyuluhan yang pertama, yaitu ada swing inhaler. Apa itu swing inhaler? Swing inhaler adalah obat sesak napas yang disebabkan oleh penyakit obstruksi saluran pernapasan seperti asma. Apa itu asma? Asma adalah inflamasi radang kronik dengan menyempitnya saluran pernapasan yang menyebabkan alergi. Ditandai dengan gejala mengi, batuk, rasa sesak, dan berat di dada berulang. Penyebab asma itu sendiri bisa dikarenakan oleh debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, aktivitas fisik, infeksi virus, dan terpaparnya zat kimia. Selanjutnya saya akan melakukan penyuluhan mengenai dagu sibu dari swing inhaler ini sendiri. Yang pertama ada tempat mendapatkannya. Tempat mendapatkan swing inhaler ini Anda bisa mendapatkannya di apotek, rumah sakit, puskesmas dengan menggunakan resep dokter. Karena swing inhaler ini termasuk golongan obat keras. Selanjutnya ada penyimpanan. Sebelum dilakukan penyimpanan, bersihkan swing inhaler pada bagian mouthpiece atau mulut dengan tisu kering. Jangan dibilas dengan air. Swing inhaler disimpan di tempat sejuk dan kering. Selanjutnya ada pembuangan. Serahkan kembali swing inhaler yang telah habis kepada apotek terdekat untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya ada efek samping dari swing inhaler ini sendiri. Yang pertama ada sariawan, yang kedua ada batuk. Tetapi efek samping ini tidak terjadi pada semua orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan dari swing inhaler ini sendiri. Saya akan memperagakannya dengan alat seadanya. Yang pertama itu buka dan lepaskan penutup transparan dari swing inhaler. Yang kedua, kocok swing inhaler setiap akan digunakan, yaitu dengan cara ke atas dan ke bawah 3-4 kali. Yang ketiga, tekan swing inhaler 1 kali sampai terdengar bunyi klik. Selanjutnya yang keempat ada hembuskan nafas sekuat-kuatnya melalui mulut. Tapi jauhkan dari bagian mouthpiece swing inhaler ini. Selanjutnya masukkan mouthpiece-nya ke dalam mulut antara gigi dan ditutup dengan bibir. Kemudian tarik nafas kuat-kuatnya melalui mulut. Selanjutnya tahan nafas sekitar 5-10 detik, kemudian hembuskan perlahan. Yang ketujuh, tekan swing inhaler sampai terdengar klik. Selanjutnya pasang penutup swing inhaler, atau jika dosis lain diperlukan, dapat mengikuti langkah 2-7. Selanjutnya saya akan menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan swing inhaler ini. Yang pertama, pasien disarankan untuk membilas mulut setelah menggunakan swing inhaler. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk pasien di bawah 5 tahun atau pasien dengan fungsi paru-paru lemah. Yang ketiga, tidak dapat digunakan pada keadaan darurat karena memerlukan tarikan nafas yang kuat. Yang keempat, pasien disarankan untuk tidak mengembuskan nafas ke mouthpiece karena dapat membuat swing inhaler lembab dan mencegah serbuk tertiup. Yang terakhir, penanganan menggunakan swing inhaler merupakan controller yang harus digunakan setiap hari. 1-2 kali sehari sesuai anjuran dokter untuk mencegah kekambuhan. Sekian penyuluhan untuk swing inhaler. Selanjutnya saya akan melakukan penyuluhan mengenai pil KB. Pil kontrasepsi atau yang biasa kita kenal dengan pil KB. Apa itu pil KB? Pil KB adalah pil oral yang mengandung hormon-hormon yang berperan pada sistem reproduksi pada wanita, khususnya yang berkaitan dengan kontrasepsi, seperti estrogen dan progesteron. Pil KB biasanya berisi kombinasi dari estrogen dan progestin atau hanya progestin. Apa manfaat dari pil KB ini? Pil KB diindikasikan untuk mencegah kehamilan dan juga dapat meningkatkan keteraturan siklus menstruasi.
bagaimana kita mendapatkan pil KB ini? Pil KB dapat diperoleh di rumah sakit bersalin, dan apotek dengan resep dokter. Selanjutnya cara penggunaan. Pil KB diminum pada hari pertama siklus menstruasi, pada hari minggu pertama setelah dimulainya siklus menstruasi, atau pada hari kelima setelah siklus menstruasi dimulai. Pil KB dikemas untuk dikonsumsi secara rutin setiap hari selama 21 sampai 35 hari dalam siklus dan berkelanjutan, sesuai dengan jenis pil KB yang dikonsumsi. Perlu diingat, wajib untuk mengonsumsi pil KB secara rutin tanpa ada yang terlewat, agar efektivitasnya tetap terjaga dalam mencegah kehamilan. Untuk memudahkan mengingat dan meningkatkan kepatuhan minum pil KB ini, dianjurkan untuk minum pil KB pada jam yang sama setiap harinya. Selanjutnya, penyimpanan pil KB ini sendiri bisa disimpan di tempat kering dan tidak lembab. Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Selanjutnya ada pembuangan. Keluarkan obat dari wadah aslinya. Hancurkan obat tersebut jika berbentuk padat digerus. Jika berbentuk cair diencerkan. Masukkan ke dalam wadah yang tertutup rapat. Buang wadah tersebut ke tempat sampah. Selanjutnya ada efek samping dari pil KB ini sendiri. Efek sampingnya bisa berupa nyeri payudara, bercak tidak teratur, penambahan berat badan, dan perasaan suasana hati atau sakit kepala. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengonsumsi pil KB ini. Yang pertama, jika lupa minum pil KB selama kurang dari 1 hari dapat langsung meminum 1 pil KB seperti biasa. Selanjutnya, jika lupa meminum lebih dari 1 hari atau 2 dosis pil KB dapat menggandakan dosis pil KB yang terlupa, kemudian meminum pil KB dosis berikutnya pada jam sesuai jadwal reguler. Selanjutnya, untuk berjaga-jaga, ketika lupa meminum pil KB, dianjurkan untuk menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seksual. Setidaknya selama 9 hari berikutnya setelah lupa meminum pil KB. Dan terakhir, jika lupa mengonsumsi pil KB sebanyak 3 kali berturut-turut, hendaknya segera menghubungi dokter untuk mendapatkan arahan. Selalu konsultasikan dengan dokter jika ada masalah yang terjadi terkait penggunaan pil KB ini. Sekian penyuluhan dari saya. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar. Terima kasih dan selamat pagi.